kita lanjut menampilkan contoh headline yang menimbulkan rasa kecewa. Apa saja sih headline yang menimbulkan rasa kecewa? Contohnya adalah nanti misalnya contoh sederhana adalah bagaimana kita membandingkan suatu layanan gitu ya, yang misalnya orang pakai internet dengan layanan tertentu lelet gitu ya. Itu bisa dijadikan headline gitu ya. Kecewa dengan layanan internet yang lambat, pindah ke layanan kami, misalnya gitu. Atau juga misalnya orang pakai sesuatu yang boros gitu ya, misalnya motormu boros, ganti dengan motor kami, misalnya seperti itu. Kan kita bisa ngeliat tuh ada headline sebuah produksi motor yang tagline-nya hemat gitu ya. Jadi orang tahu kalau pakai motor itu hemat, misalnya gitu. Kemudian misalnya ada 16 cara gitu ya, judulnya nih, hemat mengatasi kerusakan mobil gitu misalnya gitu. Kemudian ini kan orang udah kecewa tuh mobilnya rusak gitu ya, tapi kita tawarin caranya. Nah kemudian ada lagi kecewa itu misalnya selalu gagal diet. Nah orang nih bagi yang diet, ini kan hal-hal diet nih, kita contohnya jualan produk diet gitu ya. Jadi kita bikin headline selalu gagal diet padahal sudah mencoba berbagai cara. Nah gitu ya, coba misalnya produk diet kita. Nah, gitu headline-headlinenya. Jadi hal-hal yang menimbulkan rasa kecewa itu biasanya ada before after. Nah, before after ini sebuah teknik bagaimana orang membuat konten yang sangat luar biasa. Makanya kalau kita lihat di banyak iklan itu ada selalu before after gitu ya. Dari miskin kaya, dari gemuk ke langsing gitu ya, dari kusem ke jadi kinclong, glowing dan lain-lain. Before after ini sangat mengaduk-aduk emosi manusia. Kemudian ada emosi lagi yang membuat rasa kecewa adalah apa namanya, emosi yang menggambarkan duka dan putus harapan. Duka itu apa sih? Contoh misalnya kayak kemarin momen orang nggak bisa mudik gitu ya. Jadi bagaimana produk-produk tertentu itu bisa tetap terkoneksi dengan orang di rumah, misalnya akhirnya jualan video call gitu ya, berhubungan dengan kuota dan lain-lain. Kemudian orang yang putus harapan misalnya karena pandemi banyak yang di PHK, kemudian kita bikin konten misalnya dipecat dari kantor jangan khawatir gitu ya, kita tentang konten nih bagaimana memberikan solusi orang-orang yang udah di PHK. Dipecat dari kantor jangan khawatir, inilah 6 bisnis tanpa modal yang langsung bisa dicoba di rumah. Ini kan menimbulkan harapan ya ke orang-orang yang sudah di PHK tadi, gitu. Kemudian kita contohnya nggak lolos masuk PTN favorit gitu ya. Nah ini tentang orang masuk. Ini kita produknya misalnya perguruan tinggi swasta lah. Jadi menawarkan yuk kuliah di perguruan tinggi. Jadi kan kecewa nih orang nggak lolos gitu ya tes kuliah tersebut di perguruan favoritnya, tapi kita tawarkan hal-hal seperti itu. Jadi membuat orang tidak kecewa. Kemudian ada rasa bosan gitu ya, yang kayak tadi ada rasa bosan, ada mood yang jelek gitu ya. Ini tagline-nya banyak banget sih di produk-produk yang selalu muncul berulang-ulang, biasanya di iklan-iklannya headline ini gitu ya. Jadi contoh apa sih mood jelek itu? Kayak tadi, kayak kita pasti kenal semua dong iklan permen kopi gitu ya. Nah, bagaimana permen kopi itu menggambarkan bad mood kan, dari bad mood kemudian jadi baik. Nah, gitu ya. Jadi lemah, letih, lesu gitu ya. Usir dengan minuman berenergi ini gitu ya. Ngantuk, usir dengan permen ini. Nah, hal-hal kayak gitu. Nanti contoh-contohnya bisa dibaca lebih lanjut ya di materi. Kemudian hal yang menimbulkan rasa takut. Nah, ini rasa takut juga ternyata mendorong orang untuk berhenti sesaat dan bertindak gitu ya. Contoh hal sederhana adalah, pernah nggak sih kita ngalamin gitu ya, kita terpapar iklan di Instagram misalnya, anggap saja contoh, produk itu sedang kita cari karena ada diskon. Nah, kemudian kita beli, padahal setelah kita lihat ternyata di marketplace harganya lebih murah gitu ya. Oke, nanti kita bahas selanjutnya materi tentang contoh-contoh headline ini pada sesi berikutnya.